Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan Politeknik Universitas Surabaya, juga teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Salsa Aurea Prilita dari Fakultas Politeknik Universitas Surabaya, Prodi Bahasa Inggris Bisnis dengan nomor NRP 1404190001. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur atas kehadirat Tuhan, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan perlindungan untuk dapat beraktivitas sehari-hari. Serta saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru Dosen Politeknik Universitas Surabaya yang telah memberi kami kesempatan untuk belajar secara online dari rumah, atau bisa disebut juga dengan pembelajaran secara daring, demi untuk keselamatan bersama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi PKN saya guna untuk memenuhi kebutuhan ujian tengah semester saya dengan tema kegiatan sosial dalam kondisi bencana alam dan penyakit endemik. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada awal tahun 2020, dunia sedang digemparkan dengan adanya virus yang mematikan, yaitu coronavirus atau yang biasa disebut juga dengan COVID-19. Coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh pernapasan akut coronavirus atau SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali diidentifikasikan pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei di China, dan sejak itu menyebar secara global dan mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-20 yang sedang berlangsung hingga saat ini. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, COVID-19 menular melalui orang yang telah terkena virus corona atau telah terinfeksi virus corona terlebih dahulu. WHO menyebutkan bahwa coronavirus dapat menyebar melalui tetesan atau percikan droplet kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi itu sedang bersin atau sedang batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan yang mana lalu disentuh, dan orang yang sehat tersebut menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka, lalu dihirup oleh seseorang yang sedang berdekatan dengan yang terinfeksi corona tersebut. Dengan begitu, sangat mudah untuk virus ini dapat tertular. Lalu, apa saja sih gejala-gejala yang terjadi apabila seseorang terkena atau terjangkit virus COVID-19 ini? Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum dan paling sering terjadi adalah ketika Anda merasa demam, merasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau bisa juga dengan munculnya diare. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan rasa atau gejala apapun dan masih tetap merasa sehat dan bisa beraktivitas layaknya aktivitas sehari-hari. Sebagian besar atau sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang yang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau diabetes, kemungkinan lebih besar mengalami atau terjangkit virus COVID-19 ini. Mereka yang mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas baiknya mencari pertolongan medis untuk dapat menangani mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu, pemerintah sangat melarang kita untuk keluar rumah pada saat-saat seperti ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa beberapa wilayah atau kota yang ada di Indonesia sudah termasuk dalam zona merah, yang mana artinya
Dalam kota tersebut sudah pasti adanya korban-korban yang terjangkit virus COVID-19, seperti kita sebut dengan PDP atau pasien dalam pengawasan, ODP, orang dalam pantauan, dan orang yang sudah teridentifikasi bahwa mereka itu sudah positif terkena COVID-19. Pemerintah Tiongkok dan beberapa pemerintah negara lain telah berhasil memperlambat atau menghentikan wabah yang terjadi di wilayahnya. Namun dalam situasi yang ada masih sulit untuk diprediksi. Karena itu tetaplah mengikuti berita-berita terbaru. Lalu bagaimana sih cara kita untuk berkontribusi dalam menangani virus COVID-19 ini atau dapat mengurangi dampak-dampaknya? Yaitu yang pertama, seringlah cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dengan sabun atau dengan cairan-cairan antiseptik yang berbahan dasar alkohol dengan cara yang benar dan atas panduan yang telah diberikan oleh WHO. Nomor 2, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang yang sedang batuk atau sedang bersin. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, mulut. Kenapa seperti itu? Karena tangan yang menyentuh berbagai permukaan benda dan virus penyakit ini dapat tertempel di tangan. Dan tangan yang terkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, hidung, ataupun mulut, yang dapat menjadi titik masuk virus ini ke tubuh Anda sehingga Anda bisa merasakan sakit atau terjangkit virus corona. Pastikan Anda dan orang-orang sekitar Anda mengikuti etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat seperti ini, atau bisa juga dengan tisu saat batuk atau bersin. Tapi jika Anda menggunakan tisu setelah Anda bersin atau batuk, pastikan bahwa tisu tersebut sudah terbuang dan Anda tidak perlu menyimpan itu, karena itu sudah tertempel virus-virus yang mana nanti bisa terjangkit ke orang lain. Nomor 5, tetaplah tinggal di rumah saja jika merasa kurang sehat. Jika Anda merasa demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segeralah mencari pertolongan medis dan tetap memberitahukan kondisi Anda terlebih dahulu dan mengikuti arahan dinas kesehatan setempat Anda. Yang terpenting adalah jangan keluar sekalipun Anda tidak terkena atau tidak terjangkit virus ini. Usahakan di rumah saja kecuali Anda sedang dalam alasan-alasan tertentu yang sangat penting yang mengharuskan Anda bisa keluar. Yang keenam adalah gunakan masker apabila Anda sedang keluar rumah. Tapi pastikan bahwa masker yang Anda pakai adalah masker kain dan tidak masker medis. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang kita ketahui bahwa sekarang sangat susah untuk mencari masker. Ada beberapa yang menjual masker kain dan memang dianjurkan untuk menggunakan masker kain saja. Namun apabila Anda sudah menggunakan masker kain, pastikan bahwa jika Anda selesai keluar menggunakan masker tersebut, lalu Anda pulang, cucilah masker itu biar kembali bersih lagi. Dan kotoran-kotoran yang ada di dalam masker itu bisa bersih kembali dan bisa Anda gunakan lain waktu ketika Anda sedang bepergian atau keluar rumah. Saya rasa itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kontribusi apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi wabah virus di Indonesia ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan yang ada dalam video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.